Hari ini saya akan sharing sesuatu ya yang saya beri judul A Prayer That Can Change Everything. Sebuah doa yang bisa merubah segalanya. Nah, saya harap saudara, apa yang akan saya sharingkan hari ini bisa menjadi sebuah pelengkap yang baik ya. Setelah saudara itu menutup perenungan selama beberapa minggu di dalam kitab Habakuk. Nah, semoga apa yang kita renungkan hari ini bisa menjadi kayak sebuah pelengkap yang baik untuk perenungan saudara sebelum nanti saudara minggu depan move on untuk masuk mulai kepada sebuah seri khotbah yang baru. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa ya saudara ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesempatan dan karunia yang Kau berikan kepada kami untuk kami ada di tempat ini. Kami masih bisa berkumpul, masih bisa mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Bantu kami untuk kami enggak menyia-nyiakan ini. Bantu kami untuk menghormati kesempatan ini. Supaya kami bisa memberikan segenap perhatian, waktu, dan usaha kami. Untuk kami mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan sesuai dengan bantuan-Mu, dengan bantuan Roh Kudus. Kami berdoa supaya kami bisa punya kekuatan untuk memahaminya. Melihat keindahan Injil di dalamnya. Dan biarlah firman-Mu itu meresapi kehidupan setiap kami. Bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu. Hamba-Mu lemah, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu lewat firman Tuhan. Hari ini terima kasih di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apa yang akan saya sharingkan hari ini saudara ya. Ini akan secara khusus itu berbicara kepada kita yang hari-hari ini sedang mengalami kesesakan. Saudara tahu apa itu kesesakan, saudara ingat perasaan itu ya. Siapa di sini yang hari-hari ini kalau boleh jujur, saudara itu sedang mengalami masa-masa kesesakan. Saudara. Rasanya itu kayak tercekik gitu ya. Asam lambung naik, dada ini sesak, malam gak bisa tidur, pagi-pagi bangun tuh rasanya berat sekali. Kepala berat, badan berat, mau ke kantor berat, mau melakukan segala sesuatu tuh kayak gak ada semangat gitu saudara. Saudara itu kehilangan motivasi, saudara itu melakukan segala sesuatu udah gak ada gairahnya, gak ada sukacitanya. Saudara setiap hari itu benar-benar kayak diteror sama sebuah tekanan yang besar, ke kiri takut, ke kanan takut. Nah, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami masa kesesakan seperti itu. Nah, kalau saudara hari ini mungkin gak angkat tangan, lalu saudara berkata, aku hari ini gak sedang merasakan itu, apakah firman ini untuk aku? Yes, saudara. Kenapa? Karena satu, saudara pasti pernah mengalami kesesakan. Atau yang kedua, saya kasih flash news sedikit, dan ini not so good news, saudara ya. Saudara sooner or later pasti akan mengalami kesesakan juga, saudara. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia yang rusak karena dosa ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya kesesakan, saudara. Jadi tinggal tunggu waktu cepat atau lambat, kesesakan itu bisa datang di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Nah, tapi saya akan mulai dengan sebuah pernyataan ini, saudara. Kabar baiknya adalah ini. Kalau kita melihat ke sepanjang sejarah, saudara ya. Kita melihat cerita-cerita di Alkitab. Kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Seringkali kayak ada sebuah pattern atau pola di mana pada waktu Tuhan itu mengizinkan kesesakan atau masa sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, seringkali itu tuh justru adalah masa-masa di mana Tuhan itu sedang mengerjakan karya-karya terbaiknya di dalam kehidupan kita, saudara. Masa-masa kesesakan, masa sulit itu seringkali Tuhan pakai justru menjadi masa-masa terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau hari ini tadi ada di antara saudara yang angkat tangan, saudara berkata, yes, itu aku sedang mengalami masa kesesakan. Nah, saya pengen saudara itu mulai dengan berkata ini kepada diri saudara. Berkata ke dalam hati saudara, yaitu perkataan ini saudara. Bahwa apa yang aku alami hari ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupanku. Dan aku percaya bahwa Tuhan bisa pakai masa-masa ini for His glory and my good. Sama-sama katakan, His glory and my good. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini, yang akan kita lihat di Alkitab adalah gini saudara ya. Bahwa salah satu hal terpenting yang kita bisa lakukan di tengah-tengah masa kesesakan atau masa-masa sulit atau pergumulan hidup saudara, itu adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Kasih tahu kanan kirinya, udah doa belum? Gak ada yang ketawa lagi, berarti kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, joke ini gagal saudara ya.
karena saya ini sedang menirukan sebuah lagu yang kayaknya hari ini populer banget, yang anak saya itu nggak bisa berhenti nyanyiin lagu ini, saudara. Udah siap belum? Gitu, saudara ya. Nggak ada yang tahu ya. Memang kerjaannya Jemaat Gibeon ini cuma baca Alkitab setiap hari, saudara ya. Pasti saudara tuh nggak tahu apa itu TikTok, apa itu Instagram, apa itu Nona, saudara nggak tahu ya. Oke. Nah, jadi salah satu hal terpenting yang Alkitab itu ajarkan kepada kita saat kita itu menghadapi masa-masa kesesakan. Dan ingat, masa-masa kesesakan itu bisa jadi masa-masa yang krusial. Masa-masa terpenting di mana Tuhan tuh bisa pakai masa itu untuk menjadi cerita terpenting di dalam kehidupan kita, bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah berdoa. Nah, namun hari ini kita akan belajar berdoa seperti apa. Berdoa untuk apa? Yang kalau kita ini lakukan dengan benar, atau dengan kata lain gini, if you pray the right prayer in times of suffering, it can bring a great blessing to your life. Kalau saudara itu mendoakan sebuah doa yang benar di tengah-tengah masa kesulitan, kesesakan, pergumulan saudara, maka itu bisa mendatangkan sebuah berkat yang besar dalam kehidupan saudara. Nah, kita akan lihat itu ya, berdoa seperti apa, berdoa untuk apa, dan berkat besar apa yang Tuhan itu bisa kerjakan lewat kesesakan kita. Nah, namun sebelum kita mulai, saya pengen saudara masing-masing merenungkan pertanyaan ini, saudara ya. Pertanyaan ini, saya yakin kita semua orang Kristen di tempat ini, setiap kali kita menghadapi masa sulit, kita pasti berdoa, pasti saudara ya. Nah, tapi saya pengen saudara coba jawab pertanyaan ini masing-masing di dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara itu menghadapi masa sulit, dan saudara itu berdoa kepada Tuhan, apa yang biasa itu saudara itu doakan kepada Tuhan? Nah, coba saudara renungkan, saudara coba jawab dalam diri saudara masing-masing, sambil kita sama-sama buka, apa yang Rasul Paulus itu ajarkan? Well, apa yang Rasul Paulus itu doakan kepada jemaat di Efesus, sekaligus ajarkan kepada kita tentang sebuah doa yang powerful, saudara. Sebuah doa yang penting, yang kalau kita doakan ini, di tengah-tengah masa kesesakan, masa kesulitan dan pergumulan kita, ini bisa jadi a prayer that change everything. Ya, kita akan sama-sama lihat di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ya, saya akan baca ayat yang putih, saudara bisa bantu saya baca ayat yang merah, saudara? Oke, semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan yes. Nah, itu Michael Christian sekali itu, saudara ya. Oke, demikianlah firman Tuhan, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, saudara. Di surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan belajar 3 hal hari ini, saudara. Saya akan bagi apa yang kita pelajari hari ini menjadi 3. Yang pertama kita akan sama-sama lihat mengapa atau apa yang mendorong Paulus untuk berdoa dan untuk apa Paulus itu berdoa. Kita akan lihat itu dari ayat 14 sampai 15. Lalu yang kedua kita akan sama-sama lihat apa isi doa Paulus. Apa yang diminta Paulus dalam doanya dan mengapa ini penting. Ayat 16 sampai 19 dan apa hasil atau dampak yang Paulus tuh pengen lihat di dalam kehidupan jemaat Efesus pada waktu mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa ini. Yaitu di ayat 20 sampai 21. Nah, kita mulai yang pertama, saudara ya. Mengapa dan untuk apa Paulus berdoa. Nah, kalau kita baca perikop ini tadi, saudara, perikop ini itu dimulai dengan satu kalimat yang bunyinya seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, kalau kita ketemu kalimat ini di Alkitab, maka yang pertama, saudara ya, kita ini harus cari tahu, itu yang dimaksud di sini itu apa? Itulah sebabnya. Apa sebabnya Paulus ini berdoa?
Nah, untungnya di sini saudara, kita nggak harus cari terlalu jauh, karena tepat satu ayat sebelumnya, di ayat 13, Paulus sudah ngasih tahu kita. Yaitu di ayat 13, dia berkata seperti ini saudara. Sebab itu aku minta kepadamu, sama-sama kita baca 1, 2, 3, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Jadi yang pertama kita di sini bisa tahu bahwa alasan Paulus ini berdoa adalah supaya jemaat di Efesus ini tidak tawar hati karena apa yang mereka tuh sedang hadapi. Oke, nah apa yang gereja Efesus ini hadapi? Nah kurang lebih saya kalau kasih sebuah gambaran konteks kepada saudara, ceritanya tuh kurang lebih seperti ini. Yang pertama saudara ya, gereja Efesus ini bukan gereja baru. Ini termasuk salah satu gereja yang udah well established di dalam pelayanan Paulus ya. Mereka ini adalah gereja yang cukup dewasa. Nah cuman gini saudara, mereka ini hidup di sebuah masa dan konteks di mana kehidupan iman mereka tuh nggak mudah saudara. Ya, pada zaman itu kalau mereka tuh ikut Yesus, itu mereka kemungkinan besar mengalami social pressure. Ya, mereka bisa ditinggalkan teman mereka bisa ditinggalkan saudara atau keluarga mereka mungkin bisa kehilangan pekerjaan mereka mungkin bisa kehilangan koneksi mereka, ya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mungkin sampai mengalami persekusi, saudara ya. Dan puncaknya, pada waktu Paulus itu berkata, cawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Yang terjadi di sini adalah gini, saudara. Pada waktu mereka tuh udah hidup di dalam zaman iman kekristenan yang mungkin membuat mereka tuh berkata seperti ini. Jadi orang Kristen ini benar gak sih? Kok percaya Tuhan ini hidup bukan malah gampang tapi malah susah? Kok aku ini jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus bukannya hidupku ini lebih mudah, lebih mulus tuh, tapi kayaknya malah berat sekali. Ada di antara saudara yang mungkin hari-hari ini bertanya seperti itu saudara. Kenapa Tuhan katanya kamu nih mencintai aku? Katanya engkau tuh mengasihi aku. Katanya kita ini adalah anak-anak Allah. Katanya kita ini adalah biji mata Allah. Tapi kenapa Tuhan masih ada kanker? Masih ada kehilangan. Masih ada hal-hal yang begitu menyakitkan terjadi. Masih ada hal-hal begitu yang kita nggak habis pikir berat di dalam kehidupanku Tuhan. Kenapa kalau engkau mengasihi kita, kehidupan mengikuti engkau ini begitu sulit? Nah mungkin di antara kita ada yang kalau kita jujur hari ini, kita juga bertanya seperti itu. Nah puncaknya di gereja Efesus ini adalah gini saudara. Pada waktu mereka mengalami semua itu, pada ujungnya itu mereka melihat Paulus, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan mereka kepada iman kekristenan. Orang yang pertama kali menabur Injil dalam kehidupan mereka. Orang yang pertama kali mengarahkan mereka untuk ikut kepada Kristus, itu dipenjara, ditangkap, dan kemungkinan mau dihukum mati. Saudara bisa bayangkan saudara. Jadi mereka tuh bertanya, ini benar gak ini iman Kristen? Kenapa yang terjadi dalam diri kita itu seperti ini dan kenapa yang terjadi sama Paulus, rasul, hamba Tuhan yang katanya itu memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kok kesannya Tuhan ini gak fair? Kok kesannya orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan yang bukan orang Kristen hidupnya kayaknya lebih gampang dan lebih enak daripada kita. Nah pressure kesesakan kehidupan yang seperti itu yang akhirnya membuat Paulus tuh concern. Jemaat Efesus itu bisa tawar hati. Nah apa arti tawar hati? Kalau saudara lihat bahasa aslinya, tawar hati itu artinya gini saudara, spiritless. Saudara itu kehilangan spirit saudara dalam melakukan segala sesuatu. Saudara kehilangan semangat, saudara kehilangan gairah saudara. Saudara kehilangan motivasi saudara. Melayani Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang exciting. Melayani Tuhan itu menjadi sesuatu yang berat, melelahkan, membingungkan bahkan mungkin. Dan saudara menjadi menyerah pada situasi atau keadaan. Nah saya kasih tahu saudara ya, pada waktu kesesakan atau kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, itu ada dua opsi yang terjadi sama kehidupan kita. Saudara. Kita ini bisa jadi lebih baik atau kita ini bisa jadi lebih buruk. Oke? Nah opsi yang pertama, kalau kita gagal melihat kesesakan kita dengan baik, dengan benar, yang pertama opsinya pada waktu saudara mengalami pergumulan, kesesakan, kesulitan hidup, saudara itu jadi tawar hati. Saudara kehilangan gairah, kehilangan motivasi, kehilangan segala excitement saudara dalam saudara itu mengikut Tuhan. Nah mungkin hari-hari ini kalau saya boleh tanya, mungkin ada
di antara saudara itu yang saudara itu sedang tawar hati. Mungkin karena beban hidup. Mungkin karena krisis ekonomi. Mungkin karena doa yang belum dijawab. Mungkin karena kanker. Mungkin karena kehilangan sesuatu. Tapi ada hal-hal di dalam kehidupan tuh yang nyedot kehidupan saudara kayak vacuum cleaner tuh nyedot segala passion, gairah kehidupan saudara. Sehingga saudara kehidupan saudara itu jadi gak bergairah. Melayani Tuhan tuh gak jadi menjadi sesuatu yang menyenangkan lagi. Bekerja itu jadi sesuatu yang menjenuhkan dan berat. Kehidupan ini terasa seperti hampa dan kosong. Nah itu yang dialami jemaat Efesus. Dan itu yang mungkin beberapa di antara kita alami juga. Dan untuk itulah Paulus ini berdoa. Nah tapi yang menarik adalah sini, yang penting adalah sini saudara. Kalau saudara itu perhatikan saudara ya, ini kalau kita ngalamin kayak gini. Biasanya kalau kita berdoa itu apa yang kita doakan saudara? Kalau saya jadi Paulus nih ya saudara ya, saya akan bilang gini, Tuhan aku ini gembalanya. Jemaatku kalau ngelihat aku ini di penjara dan mau dihukum mati, jemaatku ini down Tuhan. Jadi nomor 1, Tuhan tolong bebaskan aku dari penjara. Selesai masalah ini. Supaya mereka nggak tawar hati, tolong bebaskan aku dari penjara. Kedua, Tuhan tolong kasih terobosan. Tolong bebaskan jemaat Efesus ini dari segala semua tekanan ini. Masalah-masalah ini tolong Tuhan beresin. Benar nggak saudara? Kalau kita boleh jujur kita pasti doa seperti itu. Nah tapi kalau saudara itu perhatikan saudara ya, Paulus tuh nggak berdoa untuk pembebasan, Paulus tuh nggak berdoa untuk terobosan, Paulus tuh tidak berdoa untuk terjadi perubahan di luar, tapi Paulus tuh berdoa supaya Tuhan tuh melakukan sesuatu di dalam diri jemaat Efesus. Ini luar biasa saudara. Jadi yang Paulus tuh doakan lewat situasi yang mereka tuh sedang hadapi, itu bukan supaya situasi itu berubah, tetapi somehow lewat situasi yang mereka hadapi, Tuhan tuh melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam diri jemaat Efesus. Kenapa? Nah karena ini saudara, perhatikan tadi Paulus itu berkata, karena Paulus itu sadar, Paulus itu ngerti betul bahwa yang lebih penting jemaat Efesus ini butuhkan, itu bukan perubahan keadaan, melainkan hati, jiwa, batin yang dikuatkan di tengah-tengah kesesakan ini. Kenapa? Karena tadi Paulus sudah bilang, karena hati yang dikuatkan di tengah penderitaan ini akan melihat kemuliaan. Nah, saya sekarang pengen tanya sama saudara. Saya kalau bisa tuh pengen masuk ke dalam hati saudara ya. Kalau saudara itu benar-benar hari ini lagi sedang mengalami masa-masa kesesakan. Mungkin kalau saudara itu salaman sama orang berkata shalom apa kabar, saudara itu jawabnya luar biasa. Tapi di dalam ini nyesek pol gitu ya saudara ya, bahasa Surabayanya, sesek. Gak ada orang yang tahu. Hari-hari ini saudara mengalami masa-masa yang berat gitu saudara. Nah saya pengen tanya sama saudara ya, dan hati saudara harus jujur terhadap ini. Saudara percaya nggak dengan segenap hati dan pikiran saudara, bahwa di dalam masa-masa kesesakan itu, Tuhan itu sedang mengerjakan kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Saudara percaya itu? Bahwa di balik setiap masalah, pergumulan, kesesakan yang saudara hadapi, itu tangan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan yang kita akan lihat nanti di ujung lorong yang sedang kita jalani ini. Saudara percaya itu saudara? Dan itulah kenapa Paulus di sini berkata, Tuhan, yang aku minta bukan rubah situasinya. Yang aku minta bukan aku berdoa supaya badai ini berlalu, bukan. Yang aku doakan itu adalah supaya jemaat Efesus ini dikuatkan di tengah badai ini. Dikuatkan di tengah situasi yang mereka hadapi ini. Supaya dengan hati yang dikuatkan itu, mereka bisa melihat kemuliaan yang Tuhan itu sedang kerjakan di tengah-tengah mereka. Saudara. Itu yang Paulus itu doakan dan minta kepada Tuhan. Nah tapi kalau saudara itu perhatikan lagi, ada detail kedua yang penting di sini saudara. Yaitu Paulus bukan cuma berkata, itulah sebabnya aku berdoa. Paulus gak pakai kata berdoa, perhatikan baik-baik. Paulus pakai sebuah kata spesifik, dia berkata, aku sujud kepada Bapa. Nah, kita kalau nggak aware di sini saudara ya, kita dengan cepat ya gini, melihat ini sebagai yang normal, bersujud itu artinya berdoa. Nah tapi kalau saudara tahu di konteks budaya pada waktu itu, bersujud itu bukan postur umumnya orang berdoa saudara. Kenapa? Karena di konteks budaya pada waktu itu, khususnya untuk Paulus orang Yahudi, orang kalau berdoa itu berdiri, bukan duduk saudara. Contohnya kalau saudara mau tahu ya,
Di Matius 5, saudara lihat di situ Tuhan Yesus sedang mengajar tentang orang Farisi. Tuhan Yesus berkata seperti ini, kamu kalau doa, jangan doa seperti mereka. Yang mereka lakukan apa? Mereka tuh berdoa sambil berdiri di jalan-jalan supaya dilihat orang. Nah itu mereka tuh maksudnya Paulus gini, jangan kamu tuh doa pakai freestyle aneh ya, berdiri. Semua orang itu duduk, kamu berdiri. Enggak saudara, karena di zaman itu memang orang berdoa itu berdiri. Nah di sini Paulus tuh dengan sengaja pakai kata bersujud karena Paulus tuh pengen menekankan sesuatu di sini. Yaitu bahwa ini bukan doa yang biasa. Ini bukan doa yang normal. Di sini tuh Paulus itu sedang begging. Sudah tahu artinya begging saudara? Sedang seperti seorang tuh yang mengemis. Ada unsur kerendahan hati di situ. Ada unsur humility, ada unsur desperation di situ. Ini adalah sebuah doa yang sangat merendahkan diri dan desperate. Kenapa saudara? Karena Paulus ini sadar bahwa apa yang sebentar lagi dia akan minta, hal-hal yang dia itu minta Tuhan lakukan di dalam jemaat Efesus, itu adalah sesuatu yang mustahil buat manusia. Tetapi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di sini Paulus berkata, aku bersujud, aku minta ini. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang hanya Bapa bisa lakukan. Nah, apa hal itu saudara? Ada 3 hal, kita akan sama-sama lihat saudara ya. Ada 3 hal yang Paulus itu sujud, minta kepada Bapa karena dia itu tahu bahwa ini tuh hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ini bukan sesuatu yang bisa manusia usahakan. Ini adalah sesuatu yang hanya Tuhan, Roh Kudus sendiri kerjakan di dalam diri jemaat di Efesus. Nah apa itu saudara? Apa yang diminta Paulus dan mengapa ini begitu penting? Kita akan lihat dari ayat 16 sampai 19 ada 3 hal. Ya, kita baca sama-sama saudara ya. Ayat 16 sampai 19. 1, 2, 3. Yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Dan yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah kita lihat satu persatu. 3 hal ini. Ada 3 hal, tapi ini bukan 3 hal yang berbeda. Ini adalah 3 hal yang kayak satu paket, berkaitan satu sama lain. Yang Paulus minta kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama saudara ya, yaitu supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan mereka di dalam rohnya, di dalam batin mereka. Sehingga iman mereka, Kristus diam di dalam hati mereka. Dan mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita lihat sama-sama. Yang pertama itu menguatkan dan meneguhkan mereka. Nah kalau saudara itu jadi Paulus saudara dan saudara itu tahu bahwa jemaat Efesus yaitu jemaat saudara itu sedang mengalami tekanan kehidupan yang berat, kehidupan yang sulit. Ya, tadi kita udah sama-sama bahas social pressure, persekusi, penganiayaan, melihat pemimpinnya di penjara. Mereka kehilangan gembala mereka kehilangan pemimpin mereka. Lalu kalau saudara tahu ya saudara di tengah-tengah segala kesulitan itu, Efesus itu adalah sebuah kota yang masih syarat dengan penyembahan berhala dan pagan worship. Jadi coba saudara itu bayangkan mungkin jemaat Efesus pada waktu itu kurang lebih setiap hari itu diteror dan dibombardir sama kenyataan-kenyataan seperti ini. Saudara. Mungkin teman-teman saudara itu berkata seperti ini. Nah lihat tentang. Kamu saya pakai jadi orang Kristen segala. Lihat hidupmu susah. Lihat kamu ikut Tuhan Yesus itu lihat. Hidupmu gak jadi lebih gampang. Mana? Hidupmu susah Tuhan gak tolong kamu. Lihat tentang kita. Kita loh nyembah dewa ini. Kita loh nyembah dewa ini. Lihat hidup kita lebih enak. Kamu gak mau tak sama aku. Ayo melo aku ke kuil. Nah gitu kurang lebih saudara. Lihat itu. Kamu penuh dengan ketekanan. Kamu tersiksa, teraniaya. Lihat Tuhan gak tolong kamu. Aku loh sembahyang ke dewaku nolong aku. Ayo tak ikut tak. Nah saudara bisa bayangkan saudara ya. Saudara itu seorang pemimpin rohani dan jemaat saudara itu mengalami tekanan yang seperti itu. Saudara itu wajar untuk saudara itu punya concern khawatir. Untuk jemaat saudara itu tawar hati. Saya coba tanya nih ya, siapa di sini yang gembala CG? CG ya, small group di sini ya.
Saudara kalau tiba-tiba ada satu jemaat saudara yang tadinya aktif, tiba-tiba 3 minggu nggak datang CG, apa pikiran saudara? Wah, ini ditarik oleh hawa nafsu dunia. Gawat ini, imannya goyah. Wah, saudara mulai panik. Saudara telepon, saudara WhatsApp, saudara datangin ke rumahnya. Betul ya saudara ya? Bayangin zaman itu Paulus nggak punya WhatsApp saudara. Paulus nggak punya Zoom. Jadi Paulus punya concern yang real. Tapi perhatikan baik-baik di sini saudara. Paulus itu sadar betul bahwa kalau ada satu orang yang bisa jaga imannya jemaat Efesus ini untuk tetap teguh, tetap kuat di tengah-tengah segala situasi sulit yang mereka hadapi. Untuk mereka itu bisa tetap teguh di dalam Injil. Satu orang yang bisa jaga jemaat ini namanya bukan Paulus. Namanya adalah Gembala Agung mereka yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di sini Paulus berdoa yang pertama, Tuhan, kalau ada satu orang yang benar-benar bisa menguatkan, meneguhkan, menjaga mereka, itu bukan aku, itu kamu. Nah, saya tahu ini siang, jam 1 siang, mungkin udah pada ini ya saudara ya, ngantuk, tapi konsentrasi. Saya pengen tanya satu hal sama saudara, pertanyaan ini saudara. Siapa di sini yang pernah mengucap syukur sama Tuhan? Kok sedikit yang angkat tangan, saya laporin Pastor Michael Krisdion dulu ya. Jemaat Gibeon ini kurang ngerasa syukur. Oke, kita pernah ya mengucap syukur sama Tuhan, oke? Pernah pasti ya berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, saya tanya sama saudara, biasa kalau kita mengucap syukur sama Tuhan, kita tuh mengucap syukur karena apa saudara? Siapa di sini mengucap syukur karena sampai hari ini masih bisa kerja? Oke, wajar saudara, of course harus mengucap syukur karena kita masih bisa kerja, oke? Siapa di sini mengucap syukur karena masih sehat saudara? Ya, Tuhan masih pelihara kita, amin. Siapa di sini mengucap syukur karena sampai hari ini masih bisa main padel? Wah, harus mengucap syukur. Ada orang-orang yang pinggangnya copot main padel saudara ya. Udah gak bisa main padel lagi, lututnya udah gak kuat. Oke, wajar oke, layak boleh saudara ya. Masih bisa olahraga, masih bisa kuat. Mengucap syukur, masih punya badan yang sehat melayani Tuhan. Oke, semua itu bagus. Nah, tapi saya pengen tanya sama saudara satu hal ini. Pernahkah saudara, atau adakah di antara saudara, ya, kapan terakhir kali saudara itu mengucap syukur akan satu hal ini yang ini kedengarannya itu sepele. Mungkin saudara ngerasa itu kan hal basic sekali, masa kita mengucap syukur sama hal itu. Tapi saya kasih tahu, gak ada yang lebih penting daripada satu hal ini. Ini adalah sesuatu yang uang gak bisa beli. Ini adalah sesuatu yang dunia gak bisa kasih. Ini adalah sesuatu yang saudara itu gak bisa usahakan sendiri. Yaitu ini saudara, kapan terakhir kali saudara itu bangun tidur, saudara itu mengucap syukur sama Tuhan karena saudara itu masih jadi orang Kristen. Terutama saudara yang tadi angkat tangan karena mengalami masa-masa sulit kesesakan. Hidup begitu berat, hidup itu menyakitkan. Saudara mengalami hal-hal mungkin tragedi yang orang itu gak bisa pikir, tapi somehow hari ini, saudara itu masih duduk di tempat ini, saudara. Saudara masih percaya Allah Tritunggal. Saudara masih bisa nyanyi, "This is the God we love." Saudara masih bisa percaya bahwa saudara itu adalah anak-anak Allah. Saudara tahu, kalau hari ini, saudara itu masih jadi orang Kristen. Hari ini saudara itu masih punya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih tahu, itu bukan karena kekuatan saudara. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Itu adalah mujizat yang besar saudara. Orang tua di tempat ini, orang tua boleh angkat tangannya saudara. Kalau hari ini ya, saudara lihat anak saudara masih jadi orang Kristen. Hari ini saudara itu bisa datang ke gereja sekeluarga. Apalagi melayani Tuhan sama-sama sekeluarga dengan keluarga saudara. Saya kasih tahu, itu adalah mujizat yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Uang gak bisa beli itu. Dunia gak bisa gantikan itu. Itu adalah sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, simple. Tapi mungkin saudara pulang, saudara mesti lebih banyak bersyukur sama Tuhan bangun tidur. Bukan karena berkat, bukan karena pemberian Tuhan. Tapi simply saudara itu ingat, iya kalau sampai hari ini aku masih bisa memegang teguh imanku.
aku masih bisa percaya kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku ini masih bisa percaya sama Tuhan, melayani Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Itu adalah sesuatu yang Engkau kerjakan, bukan aku kerjakan di dalam kehidupanku. Nah, tapi saudara lihat yang kedua, saudara ya. Apa hasil daripada Roh Tuhan ini menguatkan kita dan meneguhkan kita di tengah-tengah kesesakan ini? Yaitu ini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, ini menarik saudara, karena saya pengen tanya sama saudara. Jemaat Efesus ini orang Kristen bukan ya saudara? Kristen saudara ya, gereja. Tadi di katekismus kita udah sama-sama belajar, mereka orang kudus bukan saudara? Orang kudus. Nah pertanyaan saya adalah gini, masa Kristus nggak diam di dalam hati mereka? Diam. Kita nggak bisa jadi orang Kristen kalau nggak ada Kristus di dalam kita, amin saudara. Nah apa yang dimaksud Paulus di sini kalau gitu? Kenapa di sini itu Paulus tuh mendoakan supaya Kristus itu diam di dalam hati mereka? Nah apa yang Paulus maksudkan di sini itu adalah gini saudara, kata diam di situ kalau saya terjemahkan di dalam bahasa simple sederhana hari ini, itu adalah make home in your heart. Saudara tahu bedanya saudara itu punya a house sama saudara itu make home in your house. Saudara tahu bedanya saudara? Saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Saya kasih sebuah ilustrasi. Anggap suatu hari saudara itu pengen beli sebuah rumah saudara. Saudara lagi jalan, saudara itu ngelihat sebuah gedung bangunan, lalu saudara itu somehow jatuh cinta. Lalu saudara itu berkata sama diri saudara, aku pengen beli rumah ini. Aku pengen memiliki rumah ini. Oke? Nah tapi masalahnya adalah ini saudara. Omahe iki welek pol. Rumahnya ini jelek banget saudara. Atapnya udah bocor. Bangunannya itu sudah tua banget. Dan problemnya adalah gini. Saudara itu benci banget warna pink. Ini rumah dari genteng, pagar, temboknya pink semua saudara. Saudara kira mungkin di dalamnya warnanya putih. Saudara buka pintunya sampai dapur, tegel, kamar mandi full pink semua saudara. Oke, jadi udah jelek, udah kuno, gentengnya bocor, warnanya tuh warna yang saudara itu benci semuanya saudara. Oke, tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Saudara itu masuk, saudara itu bukain kamarnya satu-satu, saudara itu kaget. Kenapa? Karena penghuni sebelumnya itu punya hoarding disorder. Saudara tahu hoarding disorder? Sebuah kebiasaan aneh yang saudara itu numpuk barang-barang yang nggak dipakai itu tetap nggak saudara buang, itu saudara kumpulin semua. Sehingga rumah ini itu penuh dengan barang-barang rongsokan, barang-barang kuno, barang-barang yang nggak berguna, udah jadi sampah saudara. Nah, tapi karena saudara itu cinta rumah ini, saudara tetap beli rumah itu, lalu saudara itu jual rumah saudara yang lama, lalu saudara itu pindah ke rumah itu saudara. Nah pertanyaan saya adalah gini, yang satu, apakah rumah ini sudah jadi milik saudara atau belum? Sudah bayar, sudah beli kan saudara ya. Kedua, apakah saudara sudah tinggal di rumah itu? Sudah juga. Karena saudara sudah pindah dari rumah saudara masuk ke dalam rumah itu. Tapi pertanyaan ketiga adalah gini, apakah saudara sudah make home belum di rumah itu? Belum saudara. Nah apa yang saudara itu harus lakukan untuk saudara itu bisa gak cuma punya rumah ini, gak cuma sekedar live in the house, tapi benar-benar saudara itu bisa make home di situ. Apa yang harus saudara lakukan? Pertama, dicat ulang semuanya. Oke? Karena saudara nggak suka warna pink, saudara cat ulang semuanya warna itu sesuai dengan warna favorit saudara. Saudara harus benerin atapnya, bener nggak saudara? Saudara itu harus rombak total, saudara itu harus renovasi ulang total. Saudara masuk ke setiap kamar, saudara buang semua perabotan-perabotan yang saudara nggak perlukan. Lalu saudara harus ganti semuanya dengan apa yang jadi kesukaan saudara. Baru setelah itu, saudara bikin housewarming, saudara undang CG saudara dan teman-teman saudara. Dan saudara berkata, now this is my home. Saudara ngikutin saya sampai di sini? Nah, saudara sadar enggak? Demikianlah dengan kehidupan kita. Jadi hari ini apakah ada Kristus di dalam hati kita? Oh ada. Kalau saya tanya sama saudara, apakah Kristus tinggal di dalam hatimu? Saudara mungkin bisa jawab, yes. Of course. Tapi pertanyaannya pada waktu Kristus masuk di dalam hati kita, itu catnya udah sesuai warna favoritnya dia belum? Perabotan-perabotannya itu masih banyak perabotan yang lama atau perabotan yang baru enggak? Kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat itu
Apakah sudah dibenerin, sudah direnovasi belum? Untuk akhirnya Kristus bisa benar-benar make home di dalam kehidupan saudara. Saya kasih tahu saudara, seringkali belum. Pada waktu Kristus membeli kita dengan lunas, dan dia berkata, sekarang engkau adalah kediamanku. Sekarang engkau adalah bait suciku, aku tinggal di dalam hatimu. Tapi dia masuk ke sana. Saudara tahu apa yang dia temui? Di kamar kita masih ada Tuhan, pengakuan dan penerimaan orang lain. Ini masih berharga buat aku. Aku simpen di situ ya. Tuhan Yesus ke ruang tamunya, Tuhan, uang, bisnisku, karirku, ini masih ngasih aku identitas dan keamanan. Aku simpen ya. Salah satu hal yang istri saya itu paling suka ngomelin saya itu adalah, ini loh barang, kayaknya terakhir kali kamu pakai 7 tahun yang lalu. Buangan tak? Saudara tahu jawaban saya? Eman. Banyak barang itu numpuk, harusnya udah jadi sampah, harusnya dibuang. Demikianlah hati kita, saudara. Sehingga pada waktu Kristus masuk di dalam hati kita, untuk Kristus bukan hanya tinggal di dalam hati kita, tapi benar-benar berdiam. Dwell in our heart. Apa yang saudara Yesus lakukan? Yesus harus membersihkan, merombak, menata ulang hati kita. Dan saudara tahu, itulah yang seringkali Tuhan lakukan lewat masa-masa kesesakan dan masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Menata ulang hati kita. Nah pertanyaannya adalah gini, saudara. Pertanyaannya adalah gini. Perhatikan baik-baik, pertanyaannya gini. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan Yesus adalah arsitek dan interior designer yang lebih hebat daripada saudara? Saudara percaya itu? Bahwa dia bisa menata hati saudara. Jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada apa yang saudara itu sanggup pikirkan dan bayangkan. Pada waktu saudara berkata, Tuhan jangan buang yang ini. Yang ini itu aku perlu ini. Kalau nggak ada ini aku nggak berarti. Tuhan aku tuh perlu ini untuk aku ini bisa bahagia. Percaya nggak saudara pada waktu Tuhan Yesus berkata, no. Itu perabotan yang udah usang. Itu perabotan yang nggak perlu, kamu nggak perlu ini. Ini harus dibuang. Harus dibuang. Supaya rumah yang aku bangun di hatimu tuh bisa jauh lebih mulia daripada yang kamu bayangkan. Nah pertanyaannya saudara, mau percaya nggak sama Tuhan? Sebagai desainer yang jauh lebih hebat daripada saudara di dalam dia membangun kehidupan saudara. Nah itu yang dimaksud Paulus di sini saudara. Nah hasilnya pada waktu Tuhan bukan hanya menguatkan dan meneguhkan Anda di tengah kesesakan. Tapi sampai hasilnya itu Kristus benar-benar berdiam di dalam hati saudara. Itu adalah ini. Saudara itu menjadi berakar serta berdasar di dalam kasih. Apa maksudnya berakar serta berdasar di dalam kasih? Nah, saya akan jelaskan dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang rindu dan pengen untuk Tuhan itu pakai hidupnya lebih lagi untuk jadi berkat buat banyak orang? Siapa di sini saudara yang rindu? Oke, amin ya. Kita semua rindu ya untuk Tuhan pakai hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Nah, syaratnya, ada syaratnya saudara. Untuk Tuhan bisa pakai hidup kita, supaya kita ini bisa melayani dia lebih lagi dan jadi berkat buat banyak orang. Syaratnya itu adalah gini, hati saudara itu harus berakar dan berdasar di dalam kasih yang benar. Nah problemnya kita, kalau Tuhan tuh nggak bersihkan, kalau Tuhan tuh nggak renovasi ulang, kalau Tuhan itu nggak tata ulang, kasih di dalam hati kita itu kasih yang kotor, saudara. Kasih yang manipulatif. Kasih yang egois, kasih yang self-centered, kasih yang masih banyak muatan ego dan ambisi kita pribadi. Makanya jangan heran kalau ada orang tua di tempat ini ya. Saya sering banget konselingin orang tua yang berkata seperti ini. Aku tuh melakukan ini tuh karena aku sayang anakku loh. Tapi anaknya itu kepahitan marah sama dia saudara. Hubungan itu rusak. Lalu orang tua ini berkata, tapi aku nih melakukan ini karena aku sayang anakku. Tapi dia gak ngerti. Saudara tahu kenapa? Karena kasih kita ini seringkali adalah kasih yang kotor. Kasih yang egois. Kasih yang manipulatif. Atau seringkali kan kita kalau ngonselingin suami istri. Suami seringkali berkata, kamu tahu gak aku melakukan ini karena aku mengasihi kamu. Tapi istrinya kalau ditanya, aku begitu menderita dan tertekan. Aku tidak merasa dikasih. Saudara tahu kenapa? Karena kasih kita itu kotor saudara. Apa yang kita pikir kasih, itu masih kadang tuh seringkali begitu egois.
begitu sombong, begitu self-centered. Nah sehingga kalau kita ini benar-benar mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang, melayani Dia dan melayani kerajaannya, Tuhan itu harus benar-benar make sure hati kita ini punya konsep kasih yang benar dulu. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan itu seringkali mengizinkan masa-masa kesesakan terjadi untuk mengajarkan kita hal ini. Untuk menempa hati kita, sehingga hati kita itu benar-benar berakar serta berdasar di dalam kasih yang benar. Itulah kenapa Corrie ten Boom itu berkata seperti ini. Orang tuh gak akan tahu Kristus itu segalanya sebelum mereka itu sadar bahwa Kristus itu segala yang mereka punya. Kita itu seringkali gak sadar keberhargaan dan keutamanya Kristus sebelum Tuhan itu mengizinkan kita itu dalam suatu situasi sampai kita itu sadar hanya Kristus sebenarnya yang benar-benar kita punya dalam kehidupan ini. Atau Charles Spurgeon saudara ya, yang berkata dengan lebih tajam. Charles Spurgeon berkata seperti ini. Is it not a curious thing that whenever God means to make a man great, He always first breaks him in pieces. Dan katakan Charles Spurgeon berkata seperti ini. Bukankah ini kayak sebuah misteri ya? Kenapa kok Tuhan itu sebelum pakai orang dengan begitu hebatnya sebagai alatnya, Tuhan itu seringkali harus menghancurkan orang itu terlebih dahulu. Saudara lihat pattern ini di Alkitab. Saudara lihat pattern ini dalam kehidupan. Bahwa seringkali untuk kita, kalau kita mau dipakai Tuhan terlebih dahulu, Tuhan itu harus hancurkan. Tuhan itu harus rombak total dulu. Sampai hati kita ini benar-benar bersih dan berakar dan berdasar di dalam kasih yang benar. Nah apa klimaksnya saudara? Apa klimaksnya? Klimaksnya itu adalah gini. Yang kedua saudara, yang kedua dulu ya. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah yang kedua, Paulus berkata seperti ini, supaya kamu dapat memahami dan mengenal kasih itu. Nah ini aneh, saudara, ini aneh. Kenapa? Karena kita pikir cara kita bisa mengenal Injil, kalau kita ini mau mengerti Injil lebih lagi, kalau kita ini mau memahami Injil lebih lagi, apa yang kita lakukan saudara? Yang kita lakukan adalah ini. Kalau aku mau ngerti Injil lagi, aku harus dengar khotbah lebih lagi. Khotbah of course is great. Saya khotbah saudara. Saudara harus dengarkan khotbah. Kalau mau ngerti Injil lagi, aku harus belajar teologi lebih lagi. Aku harus baca buku lebih banyak lagi. Baca buku gak salah, baca buku bagus saudara. Saya jualan buku saudara. Jangan lupa beli buku kami di depan saudara ya setelah ibadah ini. Baca buku penting. Kalau aku mau mengerti Injil lagi, itu adalah aku nih harus ikut acara ini, aku harus belajar ini, aku harus tahu ini. Tapi saudara tahu, untuk saudara itu benar-benar memahami dan mengenal Injil. Kata mengenal itu ginosko. Mengenal secara pribadi, itu gak bisa cuma itu dengan itu semua. Tapi harus lewat pengalaman nyata saudara. Dan saudara tahu pengalaman nyatanya itu seringkali harus lewat masa-masa kesesakan. Masa-masa kesulitan. Kenapa? Karena gini saudara. Ini sebuah misterinya ya, misteri yang agung sih ya. Karena seringkali pada waktu Tuhan itu mengizinkan saudara itu masuk ke dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sesak, di mana saudara itu seakan-akan Tuhan itu benar-benar merombak dan membongkar kehidupan saudara. Ternyata saudara yang Tuhan itu sedang kerjakan adalah ini. Tuhan itu sedang membawa saudara. Untuk saudara itu akhirnya bisa memahami, mengerti, dan mengenal kasih Tuhan itu dengan jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, jauh lebih dalam, jauh lebih lengkap saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Saya punya 3 anak. Anak saya ada Jasmine, Jordi, dan Joel. Ya, yang Jasmine ini udah cukup dewasa, sudah nggak teroris lagi saudara ya. Nah yang masih separuh teroris ini yang Jordi dan Joel saudara ya. Oke, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan sempurna dan mampu merubah kehidupan seseorang ya. Nah 2 anak saya yang kecil ini saudara, kalau saudara itu tanya sama mereka, hey Daddy kamu tuh sayang kamu enggak? Ya gitu ya, kamu tanya nih, saudara ketemu di depan, saudara tanya, hey Jordi, does your daddy love you? Apakah daddy kamu tuh sayang kamu? Anak saya mungkin akan jawab gini, yes, my daddy loves me. Nah tapi saudara,
Kalau saudara itu ajukan pertanyaan yang kedua, which is ini. Oke, gimana caranya kamu tuh tahu kalau your daddy itu loves you? Ya misalnya saudara itu tanya sama dia gitu, oke, daddy sayang kamu ya. Oke, Jordi, daddy sayang kamu itu bentuknya gimana sih? Kamu tuh tahu daddy sayang kamu tuh gimana sih caranya? Nah, kira-kira anak saya itu akan jawab apa saudara? Saya kasih tahu aja saudara ya, jawabannya gampang saudara ya. Jordi akan jawab seperti ini, iya. Pada waktu Daddy beliin aku es krim setiap hari. Nomor 1, saudara. Pada waktu Daddy beliin aku mainan Spider-Man setiap hari. Itu tandanya Daddy sayang sama Jordi. Saudara tanya anak saya yang paling kecil lagi, Joel, gimana caranya kamu tahu papamu tuh sayang sama kamu? Joel tuh pasti akan jawab gini, pada waktu Daddy beliin McDonald setiap hari. Nggak boleh sebut merek, saya lupa. Pada waktu Daddy ini setiap hari beliin TZ. Pada waktu setiap hari Daddy ini beliin es krim dan minuman-minuman manis, soda itu semuanya. Itu Daddy itu baik, Daddy itu sayang sama kami. Nah sekarang saya tanya sama orang-orang dewasa di tempat ini. Kalau saudara tuh melihat ada seorang papa seperti saya, yang setiap hari itu beliin anak saya es krim, beliin anak saya tuh soda, beliin anak saya tuh minuman-minuman gula, semuanya itu ya. Kira-kira saya ini papa yang mengasihi anak saya enggak, saudara? Enggak, saudara. Malah mungkin ada berapa di antara saudara yang langsung ngelemparin saya dengan sepatu dan berkata, kamu papa yang jahat. Enggak bertanggung jawab, benar enggak saudara? Kenapa? Karena definisi kasih saya dan anak saya itu seringkali berbeda, saudara. Malahan kalau saudara itu mengerti gini, saudara. Seringkali bukti saya ini benar-benar mengasihi anak saya, itu adalah justru kalau saya itu nggak melakukan hal-hal yang dikira anak saya itu baik. Benar nggak saudara? Justru momen-momen di mana saya paling mengasihi anak saya itu adalah pada waktu saya melarang mereka makan es krim. Mengambil mainannya Jordi pada waktu dia karena main terus nggak mau belajar. Mengambil handphone karena handphone tuh buat dia jadi orang yang nggak bisa konsentrasi dengerin mamanya. Benar nggak saudara? Pada waktu saya bilang sama Joel, no, stop. Minggu ini kamu doa puasa. Kamu gak makan McDonald, kamu gak makan es krim, kamu gak makan minuman-minuman manis itu, puasa. Oke, gitu saudara ya. Itu adalah momen-momen di mana saya ini justru paling mengasihi anak saya. Betul gak saudara? Tapi kalau saudara tanya sama Jordi, apa jawaban Jordi? Papa jahat. Papa benci Jordi. Daddy benci Oel. Duh kenapa? Gak pernah beliin Jordi es krim. Gak kasih Jordi main sama HP. Benar gak saudara? Nah saya kasih tahu saudara ya. Kita seringkali sama Tuhan punya perbedaan pandangan dan pemahaman itu yang jauh kayak gitu saudara. Kita kira kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau baik sama aku, kalau engkau itu benar-benar mengasihi aku, maka harusnya engkau tuh kasih aku ini, engkau kasih aku ini, engkau kasih aku ini. Saudara tahu terlepas dari kedewasaan rohani kita tuh punya pemahaman yang seperti itu pada waktu kita datang sama Tuhan. Tuhan seharusnya kalau engkau mengasihi aku, engkau selamatkan bisnisku. Engkau harusnya menjaga ini, aku harusnya enggak kehilangan ini. Engkau seharusnya enggak ambil ini. Tuhan kalau engkau mengasihi aku, kenapa engkau ambil yang satu itu? Itu adalah satu hal yang sangat berharga buat aku. Nah Tuhan berkata, aku melakukan itu justru karena aku mengasihi engkau. Nah yang dimaksud Paulus di sini adalah gini, saudara. Di tengah-tengah masa kesesakan, kalau engkau berdoa, dan Roh Kudus itu membantu saudara, memberikan pemahaman kepada saudara. Maka saudara, di masa-masa kesesakan itu justru adalah waktu di mana engkau tuh akhirnya punya pemahaman, punya pengenalan akan kasihnya Tuhan yang lebih dalam, lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar. Seakan-akan Tuhan tuh berkata gini, kasihku tuh jauh lebih besar daripada definisi kasihmu. Jauh. Kasihku padamu tuh jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan. Dan masa-masa kesesakan itu seringkali adalah masa-masa yang Tuhan tuh pakai untuk seperti itu. Nah sekarang saya pengen tanya sama saudara, adakah di antara saudara mungkin hari ini engkau berkata kepada Tuhan sama seperti anak saya teriak sama saya, kenapa engkau ambil ini? Kenapa engkau izinkan ini? Kenapa engkau enggak kasih ini Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku?
Maka firman Tuhan berkata, yes. Tuhan melakukan itu justru karena Dia mengasihi kita. Dan yang Paulus doakan, supaya Tuhan bantu kerjakan di dalam hati jemaat Efesus adalah untuk jemaat Efesus bisa melihat kasih Tuhan dengan lebih nyata dan dalam seperti itu. Amin, saudara. Saya berdoa, beberapa di antara saudara hari ini berdoa untuk hal ini juga, saudara. Untuk saudara punya pemahaman akan kasih Tuhan itu yang lebih dewasa, lebih dalam, lebih nyata. Sehingga saudara itu punya pemahaman akan kasih Tuhan itu sebagai realita yang paling besar di dalam kehidupan saudara. Lebih besar daripada kanker, lebih besar daripada krisis, lebih besar daripada kematian sekalipun. Bahwa kalau segala sesuatu ini terjadi dan boleh terjadi, maka ini pun adalah bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, klimaksnya saudara yang ketiga saudara ya, yang ketiga. Itu Paulus berkata seperti ini. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Pada waktu kita menghadapi masa-masa kesukaran, pada waktu kita menghadapi masa-masa kesesakan, pada waktu Tuhan itu mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita rasakan itu kan justru kebalikan daripada sedang dipenuhi, kan, saudara. Benar gak saudara? Itu bukan sebuah pikiran yang secara alami logika yang kita tuh punya. Masa justru di dalam masa kesesakan, yang kesannya itu adalah justru Tuhan itu sedang mengambil dan mengosongkan kita. Itu Paulus berkata, no. Justru semuanya ini terjadi. Supaya Tuhan itu memenuhi kita. Memuaskan kita. Nah, ini adalah misteri yang ketiga, saudara. Dan ini adalah sepertinya satu cara yang paling konsisten. Sebuah pola yang sering terus terjadi. Saudara baca di firman Tuhan. Yang Tuhan itu kerjakan dalam kehidupan seorang. Yaitu gini, untuk memenuhi kita, sepertinya Tuhan itu harus mengosongkan kita terlebih dahulu. Seperti analogi yang kita lihat di awal tadi. Sebelum Tuhan itu merenovasi ulang. Dan mengisi dengan perabotan-perabotan baru yang lebih indah, lebih mulia. Ada hal-hal di dalam rumah yang lama itu tadi itu yang harus terlebih dahulu itu dibuang, dikosongkan. Supaya kita akhirnya bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saudara itu bisa bayangin gak sih saudara? Saudara itu bisa bayangkan gak gimana rasanya untuk benar-benar tahu rasanya itu dipenuhi dan dipuaskan oleh kemuliaan Tuhan. Do we really have any idea? How does it feel to be filled and satisfied with the glory of God? Kita mungkin sedikit tahu rasanya bagaimana seks itu memberikan kepada kita kepuasan. Kita mungkin sedikit tahu rasanya gimana pada waktu orang itu menerima kita, mengakui kita, memuji performa kita, rasanya dihargai dan diapresiasi. Kita sedikit tahu rasanya itu. Kita sedikit tahu rasanya gimana kalau kesuksesan, bisnis kita lancar, keuangan kita cukup, itu bisa memberikan kita tuh rasa keamanan, secure akan masa depan. Kita tahu sedikit rasanya, saudara. Tapi kita lihat Paulus, ini orang kehilangan semuanya, tapi dia tuh bisa bilang seperti ini. Kesimpulannya apa, saudara? Wah, kita ini masih belum benar-benar tahu dan membayangkan, bisa membayangkan. Rasanya dipuaskan dan dipenuhi sama kemuliaan Allah. Itu seperti apa? Saya kasih tahu saudara ya, apa yang seks, hobi, uang, pengakuan, penerimaan itu bisa kasih kepada kita. Itu enggak ada secuitnya dengan rasanya dipuaskan oleh Allah sendiri. Saudara. Nah, hari ini Paulus berdoa kepada jemaat Efesus, mengajarkan kepada kita untuk kita juga harus berdoa. Tuhan memberikan kepada kita pemahaman ini, bahwa kalau hari ini Tuhan membawa kita masuk ke dalam pergumulan, kesesakan, Tuhan bukannya sedang pengen kita menderita. Itu bukan akhirnya, tapi yang nomor satu, Tuhan itu sedang ingin memuaskan dan memenuhi kita, saudara. John Piper bilang seperti ini, saudara. Kalau kita hari ini ya, gak merasakan keinginan yang strong, yang kuat
untuk manifestasi dari kemuliaan Allah itu bukan karena kita itu sudah minum cukup. Itu bukan karena kita ini pernah mencoba dan dipuaskan. Enggak. Masalahnya itu adalah kita ini we have nibbled for so long at the table of the world. Dengan kata lain seperti ini saudara. Kita ini terlalu asik ngemil camilannya. Sampai kita ini belum pernah benar-benar tahu rasa lezatnya dipuaskan dengan main dish-nya itu seperti apa. Itu problemnya kita. Jiwa kita ini stuffed with small things. Sampai gak ada room for great things. Yaitu Tuhan sendiri. Nah sehingga seringkali Tuhan harus mengosongkan. Tadi kita udah belajar. Membongkar, membuang yang small things itu di dalam kehidupan kita. Small things yang kita rasa itu big. Small things yang kita rasa itu valuable. Tapi Tuhan berkata, no, these small things have to go. Supaya jiwamu, hatimu itu ada room for the great things that I provided for you. Saudara percaya itu saudara? Dan itulah yang Paulus itu doakan. Nah kalau semua hal itu terjadi, hasil apa yang Paulus itu harapkan untuk lihat di dalam diri jemaat Efesus? Dampak apa yang Paulus itu harapkan dari doa ini untuk terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus? Kita lihat itu dari ayat 20 sampai 21, saya tutup dengan poin ini saudara ya. Paulus berkata seperti ini, yang pertama, bagi dialah yang, baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah tadi saudara ingat di awal banget sebelum tadi saya memulai khotbah, saya memulai dengan sebuah pertanyaan saudara ya. Biasanya yang kita doakan kepada Tuhan itu apa? Saudara udah jawab itu ya kepada diri saudara masing-masing ya. Nah di penutupan khotbah kali ini saudara, saya pengen tanya. Saudara percaya kalau Tuhan itu punya jawaban yang jauh lebih besar, lebih banyak dari yang kita ini sanggup doakan atau pikirkan. Bahkan pada waktu Paulus bilang seperti ini, Paulus sedang berkata gini, Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang tadi itu saya doakan. Tadi yang Paulus doakan itu udah luar biasa kan saudara? Luar biasa. Tapi Paulus bahkan berkata Tuhan tuh bisa melakukan yang jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih banyak dari yang kita pikir. Tuhan itu sanggup untuk memenuhi kita, memuaskan kita jauh lebih besar daripada yang kita pikir. Nah tapi perhatikan baik-baik, memuaskan dengan cara seperti apa? Lebih banyak tuh dalam arti seperti apa? Paulus berkata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengan kata lain yang pertama yang saya pengen saudara itu perhatikan baik-baik. Aplikasi yang pertama, kita pikir mujizat terbesar itu adalah apa yang Allah dapat lakukan terhadap keadaan di luar kita. Padahal saudara, mujizat yang lebih besar itu adalah pada waktu Allah merubah dan membentuk hati kita. Untuk kita tuh akhirnya bisa melihat, mengenal dan dipuaskan kasihnya dengan lebih dalam dan nyata. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Itu yang sedang Tuhan itu persiapkan. Itu yang Tuhan itu kerjakan saudara. Nah jadi yang pertama saudara ya, pertanyaan yang pertama untuk saudara itu bawa pulang. Percayakah Anda bahwa Tuhan itu sanggup untuk merubah, memuaskan hidup saudara jauh lebih daripada apa yang Anda itu sanggup bayangkan dan pikirkan. Yang seringkali mungkin kita harapkan dari hal-hal yang selama ini kita andalkan. Tapi justru mungkin Tuhan izinkan musim ini terjadi. Justru Tuhan itu sedang perotoli semuanya itu. Untuk Tuhan itu sedang memberitahu kepada kita bahwa no. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua hal yang seringkali kita pertahankan itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua tapi nggak berhenti sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Paulus juga berkata seperti ini di ayat 21. Bagi dialah, baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dengan kata lain seperti ini, percayakah saudara bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara saat ini, itu bukan hanya untuk kemuliaan saudara pribadi, tapi Tuhan itu sedang mengerjakan sebuah kemuliaan, sebuah cerita, itu yang jauh lebih besar daripada diri saudara. Ada sebuah keindahan yang Tuhan itu sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara mengerti itu, memahami itu, Roh Kudus membantu Anda untuk saudara bisa melihat itu. Dan saudara bisa meresponi kesesakan yang saudara alami hari ini dengan benar. Saudara, Tuhan itu bisa pakai kehidupan saudara untuk kemuliaannya dan untuk berkat bagi banyak orang saudara. Dengan kata Paulus berkata seperti itu.
Bahwa ini bukan tentang diri saudara. Ini bukan hanya tentang dirimu saja. Tapi Tuhan bisa pakai hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Yaitu jadi berkat bagi gerejanya. Untuk jadi berkat jadi banyak orang. Untuk jadi berkat orang-orang di sekitarmu. Untuk kemuliaan Tuhan. Sampai turun-temurun. Dan sampai selama-lamanya. Dan saudara bisa bayangin gak sih saudara? Kalau misalnya kita semua di tempat ini memahami ini. Kita semua di tempat ini pulang berdoa seperti ini. Bersujud kepada Tuhan meminta hal ini. Dan Roh Kudus itu membantu kita untuk memahami hal ini. Lalu gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini. Yang kita ini tahu kita ini broken. Tapi kita ini tahu bahwa kita ini dihancurkan bukan karena Tuhan membenci kita. Tapi kita dihancurkan ini justru untuk Tuhan bisa lebih indah di dalam kehidupan kita. Untuk kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan tuh membersihkan hal-hal yang kotor di dalam hati kita. Sehingga kita ini tahu sekarang Kristus tuh secara penuh diam di dalam hati kita. Hati kita ini jadi berdasarkan di dalam kasih. Saudara tahu kalau gereja itu dipenuhi orang-orang seperti ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana gereja itu bisa menjadi berkat bagi kota dan orang-orang di sekitar saudara. Bayangkan apabila gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya benar-benar dipenuhi dan dibakar oleh Kristus. Seperti ini. Bayangkan kalau gereja ini dipenuhi orang-orang yang kita being realistis. Our life is painful. Kita bukan orang-orang yang immune daripada krisis. Bukan orang-orang yang immune daripada kesesakan. Tapi kita ini semua paham bahwa kesesakan ini, problematika ini adalah for His glory and my good. Dan saudara menjadi orang-orang seperti itu, lalu gereja dipenuhi orang seperti ini. Saudara bisa bayangin gak? Kalau ada orang yang hancur dari luar sana masuk ke dalam gereja, saudara bisa bayangkan apa yang orang itu temukan di dalam gereja. Saya kasih tahu saudara, they will find hope. They will find comfort. They will find love. They will find compassion. Mereka akan melihat dan menemukan Injil itu di dalam gereja. Bukan hanya dikotbahkan dari mimbar. Tapi benar-benar dihidupi dan dirasakan. Di dalam setiap individu. Di dalam gereja itu. Nah saya kasih tahu saudara ya. Gereja seperti ini adalah gereja yang diperlukan oleh kota Surabaya. Saudara. Gereja seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia yang sedang mencari di luar sana. Mencari apa? Of course. Mereka nggak tahu mereka mencari Tuhan. Of course mereka bukan mencari Tuhan. Mereka mencari kasih. Mereka mencari kemuliaan. Tapi di tempat-tempat yang salah. Mereka hancur. Mereka tersesat. Dan mereka itu perlu untuk gereja itu dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi terang. Orang-orang Kristen seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Saudara saya kasih tahu ya, sebelum kita tuh mengalami apa yang Paulus ini alami, saudara ya, orang Kristen tuh seringkali lebih sering jadi batu sandungan daripada jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Tadi kita sudah bilang, rumahnya belum direnovasi total. Rumahnya masih banyak kotor dan bolongnya, saudara. Sehingga butuh orang-orang Kristen dan gereja yang seperti ini. Nah saya tutup dengan ini saudara ya. Karena ini adalah Gibeon Church. Maka kita perlu gospel connection-nya saudara ya. Nah saya akan tutup dengan pertanyaan gini saudara. Maukah Anda hari ini saudara pulang. Saudara bersujud dan berdoa kepada Bapa untuk ini saudara. Bukan untuk masalah saudara selesai. Bukan untuk terobosan. Bukan untuk hal-hal yang tadi kita bahas. Tapi untuk ini. Untuk Kristus benar-benar nyata dan memenuhi hati saudara. Untuk hati Anda benar-benar dikuatkan melalui setiap proses ini. Sampai kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk keindahan Injil benar-benar membakar hati Anda. Untuk hidup Anda benar-benar dipakai untuk memancarkan kemuliaan Allah. Nah tapi gini, apa garantinya? Apa assurance-nya? Apa yang bisa membuat kita itu yakin bahwa saat kita mendoakan ini, maka Tuhan itu bisa memenuhi itu. Apa harapan kita untuk pada waktu kita bersujud dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu bisa menjawab doa kita. Apa jawabannya? Karena gini saudara,
Karena bukan hanya Paulus yang pernah bersujud dan berdoa, tapi Yesus Kristus juga pernah bersujud di tengah-tengah kesesakannya. Saudara ingat cerita di Taman Getsemani, saudara ya? Pada waktu itu Yesus sebelum dia naik ke atas salib di Taman Getsemani, dia bersujud, dia berdoa. Kalau Paulus tadi bersujud, dia minta supaya Tuhan menguatkan jemaat Efesus untuk mereka tidak tawar hati. Yesus bersujud, begitu gentar, begitu takut. Bahkan kalau saudara baca di Injil Lukas, dia tuh berkeringat sampai keringatnya tuh mencucurkan darah. Kalau Paulus tuh berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya engkau menguatkan hati jemaat di Efesus. Supaya engkau berdiam di dalam hati mereka. Pada waktu Yesus berdoa, dia memohon kekuatan. Tapi apa saudara yang dia alami? Pada waktu dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu Tuhan. Tapi janganlah kehendakku, melainkan apa yang kehendakmu. Biarlah itu yang terjadi. Pada waktu dia berkata, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara tahu apa itu saudara? Bukan kekuatan yang dia dapat. Bukan Bapa yang datang kepada dia, menyatakan kasihnya. Tapi yang dia datang adalah Bapa meninggalkan dia. Bapa memalingkan wajahnya daripadanya. Dia ditunjukkan neraka yang akan dia hadapi. Dia ditunjukkan kematian yang akan dia hadapi. Pada waktu Paulus berdoa, dia berkata, Tuhan, supaya lewat masa kesesakan ini, jemaat Efesus bisa melihat betapa tinggi, panjang, lebar, dalamnya kasih-Mu. Pada waktu Yesus berdoa, bukan kasih Bapa yang dia lihat, tapi dia justru melihat betapa tinggi, lebar, dan dalamnya murka Allah atas dosa. Untuk apa itu semua, saudara? Yesus bersujud berdoa, dan dia berkata, biar kehendak-Mu yang jadi, supaya hari ini kita bisa berdoa seperti Paulus. Dan kita bisa mendapatkan keyakinan bahwa kali ini Bapa tidak akan memalingkan wajahnya kepada kita. Tetapi Bapa akan datang menemui kita, menguatkan kita. Karena apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus berdoa kepada Bapa namun dibiarkan. Supaya hari ini kita bisa berdoa dan dikuatkan. Yesus berdoa justru ditinggalkan. Supaya hari ini kita bisa berdoa dan Kristus berdiam di dalam hati kita. Yesus berdoa dan mengalami ketinggian dan kedalaman murka Allah. Supaya hari ini kita bisa mengenal ketinggian dan kedalaman kasih Allah. Yesus berdoa justru dipermalukan dan mati. Supaya hari ini kita bisa berdoa. Supaya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk kemuliaannya dinyatakan.